4. Menyiksa dan membiarkan tahanan mati kelaparan. Seakan penjara yang dibuatnya tak cukup menyiksa. Para penjajah Jepang juga terkenal sering membiarkan tahanannya mati kelaparan. Para sipir dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berhari-hari. Ketika diberi pun, makanan tersebut tidak cukup untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan. Ini terjadi karena penjajah Jepang menganggap penjara adalah tempat untuk menyiksa, bukan hanya menahan. Maka tak heran jika banyak tahanan yang mati sebelum dieksekusi. Belum lagi, tahanan juga sering mendapatkan siksaan dari kempeitai, polisi militer Jepang yang sangat sadis. Mereka tak ragu mengeluarkan berbagai metode untuk menyiksa orang. Mulai dari mencambuk, menggantung tubuh secara terbalik, memukul dengan pentungan logam, dan lain sebagainya. 5. Diduga menyuntikkan virus dan bakteri terhadap para tahanan. Tak banyak yang tahu bahwa penjajah Jepang juga menggunakan senjata biologis untuk upaya memenangkan Perang Dunia II. Metode ini disebut sebagai Operasi Unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Mereka sering melakukan uji coba obat kimia, virus, dan bakteri terhadap manusia. Misalnya dengan menyuntikkan bakteri sifilis kepada wanita hamil, meledakkan bom untuk melihat efeknya pada manusia, membedah tahanan tanpa bius, dan lain-lain. Walaupun menurut sejarah orang Tiongkok yang sering menjadi kelinci percobaannya, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga tak luput dari sasaran Unit 731. Dilansir Historia, salah satunya terjadi di markas Romusha Klender, Jakarta. Sekitar tahun-tahun 1942 sampai tahun 1943, ratusan pekerja paksa tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang kritis dan menunjukkan gejala tetanus. Hal yang sama ditemukan pada Romusha Surabaya dan Kalimantan. Diduga Unit 731 terlibat ketika para tentara memberikan injeksi imunisasi kepada Romusha. 6. Tragedi Mandor berdarah, pembantaian massal Jepang di Kalimantan. Pembantaian yang paling tak terlupakan di masa penjajahan Jepang adalah tragedi Mandor berdarah yang terjadi di Mandor, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1944. Diawali dengan rasa benci rakyat yang memuncak terhadap Jepang, muncullah sebuah kelompok antifasisme. Mereka berencana untuk berpura-pura kerja sama dengan pemerintah Jepang. Kelompok tersebut terdiri dari generasi unggulan Kalimantan, mulai dari cendekiawan, politisi, tokoh agama, dan lain sebagainya. Jepang pun mengakomodasinya dengan membentuk Nishinkai, organisasi politik yang bertujuan untuk mendukungnya. Namun tokoh di dalamnya diam-diam memata-matai pergerakan Jepang untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, gerakan bawah tanah mereka ketahuan. Semua tokoh Nishinkai, keluarga, kerabat, dan siapapun yang terlibat di dalamnya dicinduk. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, mereka dibawa ke tempat tersembunyi dan dibunuh dengan cara dipenggal atau ditembak mati. Tercatat korban peristiwa ini mencapai ribuan orang yang terdiri atas generasi unggulan Kalimantan Barat. 7. Menjadikan para perempuan sebagai budak seks atau Jugun Ianfu. Terakhir yang sering terlupakan adalah Jepang menciptakan Jugun Ianfu. Ini merupakan istilah yang diberikan untuk memanggil para perempuan yang dijadikan budak pelacuran paksa untuk tentara Jepang. Korbannya mayoritas berasal dari Korea, Malaysia, Tiongkok, dan tak terkecuali Indonesia. Perempuan-perempuan itu dijemput paksa dari keluarganya dan ditempatkan dalam sebuah rumah yang disebut sebagai rumah bordil. Tujuannya adalah untuk mempermudah tindak perkosaan di setiap wilayah yang didiami oleh tentara Jepang. Di dalamnya, tak hanya perempuan Indonesia, mereka juga menahan perempuan keturunan Tiongkok, Belanda, Prancis, dan Portugis. Para tentara akan datang setiap harinya untuk memperkosa mereka. Bahkan mereka juga tak ragu memukul, menamparkan, dan bahkan menikamnya hingga mati ketika perempuan itu melawan. Suntik kontrasepsi yang tidak dilakukan secara steril juga sering dilakukan agar para Jugun Ianfu tidak hamil. Dilansir BBC, tak terbayangkan betapa buruknya perlakuan tentara Jepang terhadap Ianfu hingga mayoritas dari mereka mengalami kerusakan rahim. Pemerintah Jepang disebut-sebut telah meminta maaf akan kejadian dalam Perang Dunia II ini. Namun hal itu tentu tidak sebanding dengan luka fisik dan mental yang dibawa para penyintas Ianfu seumur hidupnya. Seperti itulah kekejaman penjajah Jepang yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Mana yang menurutmu paling menyayat hati? Suka dengan video ini silahkan like, subscribe, tekan tanda lonceng agar kamu senantiasa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.